Halo, apa kabar? Saya selalu mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan menceritakan sebuah film horor yang diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Stephen King yang berjudul Mr. Harrigan's Phone. Film ini berkisah tentang misteri sebuah handphone yang terkubur bersama orang yang sudah meninggal. Kemudian ada seorang remaja laki-laki yang menerima pesan balasan dari orang yang sudah meninggal itu. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Ayo kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang anak laki-laki yang bernama Craig bersama ayahnya. Ibunya Craig ini sudah meninggal setahun yang lalu. Pada suatu hari saat ibadah di gereja, Craig diminta untuk membacakan suatu ayat Alkitab. Pada saat itu, salah satu jemaat, seorang kakek yang bernama John Harrigan, tertarik dengan cara Craig membaca. Setelah selesai ibadah di gereja, Mr. Harrigan mendatangi rumah Craig, lalu menawarkan Craig untuk menjadi pembaca buku untuknya. Di mana Mr. Harrigan ini sudah sangat tua dan penglihatannya sudah menurun. Dia ingin Craig datang ke rumahnya 3 kali seminggu dan membacakan buku untuknya selama 1 jam tiap harinya. Dan tentunya Craig akan diberikan imbalan sebesar $5 per jamnya. Mr. Harrigan ini adalah satu-satunya orang terkaya di kota kecil itu. Mr. Harrigan memiliki rumah yang sangat luas, tetapi ia hanya mempunyai 2 orang asisten rumah tangga. 3 kali dalam seminggu, selama 1 jam, Craig datang hanya untuk membacakan buku untuk Mr. Harrigan di tiap pertemuannya. Pada awalnya Craig takut pada Mr. Harrigan, tetapi seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi dekat dan saling mengenal. Mr. Harrigan mengatakan kalau ia belum pernah menikah, jadi dia tidak mempunyai anak. Mr. Harrigan dulunya memiliki sebuah perusahaan besar, namun ia menutup perusahaannya itu karena karyawannya tidak jujur dan selalu melawan dengan peraturannya. Di masa tuanya ini, Mr. Harrigan hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan, yaitu berjualan kartu lotre yang bernama Red Devil. Jadi, siapa yang beruntung akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sayangnya, Craig tidak pernah beruntung walaupun ia sudah menggosok ratusan kartu Red Devil itu. Tak terasa, 5 tahun pun berlalu dan Craig sudah duduk di kelas 1 SMA. Untuk ke sekolahnya, Craig harus menempuhnya dengan bis sekolah karena sekolahnya itu berada di tengah kota. Di sekolah itu ada seorang siswa yang suka membuli. Siswa itu bernama Kenny. Craig bersama teman-teman satu desanya sudah diwanti-wanti kalau Kenny ini memang sangat menyebalkan. Kemudian Craig juga melihat kalau sebagian besar siswa di sekolah itu disibukkan dengan bermain handphone. Jelas hal itu membuat Craig dan teman-temannya iri karena mereka tidak memiliki handphone. Setelah pulang sekolah, Kenny mendekati Craig. Kenny menyuruh Craig untuk menyemir sepatunya dengan semir sepatu yang sudah ia siapkan. Namun aksinya itu dilihat guru mereka yang bernama Miss Hart. Miss Hart langsung menegur Kenny. Saat Craig sampai di rumah, ayah bertanya tentang hari pertama Craig di sekolah. Namun Craig tidak terlalu banyak cerita. Lalu Craig meminta ayah untuk membelikannya handphone. Ayah mengatakan kalau di kota kecil seperti ini, Craig tidak memerlukan handphone, malah sebaiknya Craig harus banyak berkomunikasi untuk menambah teman. Sore harinya, Craig kembali tiba di rumah Mr. Harrigan. Dari kejadian tadi sekolah, Craig bertanya apakah Mr. Harrigan pernah dibully ketika di sekolah. Dan ternyata Mr. Harrigan pernah dibully dan mengalami peristiwa itu hampir setiap hari. Dan Mr. Harrigan pun menghadapinya dengan sikap yang keras. Bahkan ia akan menyingkirkan orang-orang yang tidak membuatnya nyaman. Singkat waktu, hari Natal pun tiba. Craig memberikan kado kepada ayahnya sebuah sweater
Dan Craig juga mendapat kado Natal dari Mr. Harrigan dan ayahnya. Mr. Harrigan memberikannya sebuah tiket lotre Red Devil. Kali ini tiket itu membuat Craig mendapat jackpot. Hadiahnya pun tidak tanggung-tanggung. Craig mendapat $3.000. Sedangkan hadiah dari ayah, Craig mendapat hadiah sebuah iPhone. Tentu Craig sangat senang sekali. Lalu Craig menelpon Mr. Harrigan. Craig mengatakan kepada Mr. Harrigan dengan uang $3.000 itu, Craig memutuskan untuk membaginya menjadi 2, di mana setengahnya dipakai untuk biaya sekolah, sedangkan sisanya lagi akan digunakannya untuk membeli sesuatu. Keesokan harinya, Craig semangat berangkat ke sekolah. Teman-temannya sampai heran melihat Craig yang terburu-buru menuju ke kantin. Ternyata Craig hanya ingin duduk bersama murid-murid lain yang sibuk dengan handphone masing-masing. Sepulang dari sekolah, Craig kembali mengunjungi rumah Mr. Harrigan. Mr. Harrigan bertanya, mengapa Craig tidak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Craig menjawab kalau ia sangat menikmati kebersamaannya bersama Mr. Harrigan. Ia sangat menyukai saat-saat membaca buku untuk Mr. Harrigan, di mana Craig dapat membaca dengan lantang selama 1 jam. Beberapa hari kemudian, Craig datang ke rumah Mr. Harrigan sambil membawa sesuatu. Dan ternyata Craig membawa sebuah handphone yang ia belikan dari sisa uang yang ia dapatkan itu. Craig tahu kalau Mr. Harrigan ini tidak pernah tertarik dengan gadget, walau Mr. Harrigan ini orang kaya. Craig sengaja menginstal aplikasi bursa saham supaya Mr. Harrigan tertarik dengan gadget. Begitu juga dengan berita-berita, Mr. Harrigan langsung membandingkan dengan koran-koran yang selama ini ia beli, ternyata tidak secepat itu untuk mengupdate berita. Dan benar saja, Mr. Harrigan makin tertarik dengan handphone itu. Seharian itu digunakan Craig untuk mengajari Mr. Harrigan menggunakan handphone itu. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Mr. Harrigan mulai memburuk, di mana Craig melihat adanya tabung oksigen yang dibeli Mr. Harrigan untuk digunakan secara rutin. Sejak saat itu, Mr. Harrigan dan Craig saling mengirim pesan. Beberapa hari kemudian, Craig kembali datang ke rumah Mr. Harrigan. Namun kali ini, Craig dikagetkan melihat Mr. Harrigan yang tidak bergerak sama sekali. Mr. Harrigan duduk diam di kursinya sambil memegang handphonenya. Di mana saat itu terlihat kalau Mr. Harrigan mencoba menelpon Craig sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Craig langsung menelpon ayahnya mengabarkan kejadian itu. Dan momen mengharukan di mana sebelum ambulans datang, Craig untuk terakhir kalinya membacakan buku di depan Mr. Harrigan. Saat pulang ke rumah, terlihat raut wajah yang sangat sedih dari Craig. Dia tidak sengaja membawa pulang handphone Mr. Harrigan. Saking sedihnya, Craig mengirim pesan ke nomor handphone Mr. Harrigan. Craig mengatakan kalau ia sangat merindukan saat-saat di sore hari mereka bersama. Keesokan harinya saat Mr. Harrigan akan dimakamkan, Craig mengatakan kepada ayahnya kalau ia ingin menjadi orang terakhir melihat Mr. Harrigan. Setelah semua orang keluar, Craig memasukkan handphone Mr. Harrigan ke dalam saku jasnya. Setelah acara pemakaman Mr. Harrigan selesai, Craig didatangi seorang pria yang mengurus keuangan Mr. Harrigan. Pria itu memberikan sebuah surat yang ternyata itu adalah surat wasiat. Di surat wasiatnya itu, Mr. Harrigan memberikan uang sebesar $800.000 kepada Craig untuk biaya kuliahnya dan modal awal Craig nanti memulai karirnya. Dan di surat itu,
Mr. Harrigan mengatakan kalau ia juga merindukan sore hari saat mereka bersama. Sontak saja Craig kaget bagaimana mungkin Mr. Harrigan dapat membalas pesan Craig yang ia ketik di handphone kemarin, padahal surat itu dibuat sebelum Mr. Harrigan meninggal. Alhasil, Craig tidak bisa tidur karena memikirkan hal itu. Lalu Craig kembali mengambil ponselnya dan mengirim pesan suara kepada Mr. Harrigan. Craig mengatakan kalau ia benar-benar merindukan Mr. Harrigan, dan saat pagi harinya Craig pun terkejut mendapat balasan pesan dari ponsel Mr. Harrigan berupa tulisan CCCAA. Craig langsung melaporkan hal itu kepada ayah. Ayah mengatakan kemungkinan ponsel Mr. Harrigan ini sudah diretas orang lain. Namun Craig tetap yakin Mr. Harrigan yang membalasnya. Dan Craig menduga kalau Mr. Harrigan bisa saja masih hidup. Lalu Craig segera pergi mendatangi makam Mr. Harrigan. Sesampainya di makam Mr. Harrigan, Craig bertanya kepada Mr. Harrigan apakah ia masih hidup. Kemudian Craig mencoba menelpon ke ponsel Mr. Harrigan dan dengan jelas ia dapat mendengar bunyi dari ponsel itu. Setelah itu, Craig kembali menjalani sekolahnya seperti biasa. Dan menjelang akhir semester, Craig mendapat ajakan dansa dari teman sekelasnya yang bernama Regina. Setelah acara dansa selesai dan saat Regina izin ke toilet, tiba-tiba saja Kenny menghampiri Craig dan mengatakan kalau ia baru saja dikeluarkan dari sekolah, dan Kenny menuduh kalau Craig lah penyebabnya. Lalu Kenny menghajar Craig sampai babak belur. Regina yang melihat itu segera membawa Craig ke Miss Hart. Lalu Miss Hart mengobati luka-luka Craig. Di saat itu Craig mengatakan kalau Miss Hart sangat wangi, dan Miss Hart mengatakan kalau wangi itu dari sabun yang digunakannya. Sepulang dari acara itu, Craig tidak menceritakan hal itu kepada ayahnya, melainkan ia meluapkannya dengan bercerita dengan mengirim pesan suara kepada Mr. Harrigan. Hal itu ia lakukan tujuannya hanya supaya ia merasa lega karena sudah mengungkapkan perasaan sedihnya kepada Mr. Harrigan. Tapi pagi harinya, Craig dikejutkan dengan pesan dari temannya yang memberitahu kalau Kenny ditemukan tewas tadi malam. Craig yang kaget segera mendatangi rumah Kenny. Dari info yang didapatkan, ternyata Kenny ditemukan tewas karena terpleset dalam keadaan mabuk sehingga lehernya pun patah dengan posisi badan tengkurap sambil memegang semir sepatu. Dan posisi tubuhnya sama persis dengan posisi Craig saat dihajar Kenny. Malam harinya, Craig kembali mengirim pesan suara kepada Mr. Harrigan. Ia menanyakan apakah kematian Kenny ada hubungannya dengan Mr. Harrigan. Craig meminta Mr. Harrigan menjawabnya dengan memberikan ketukan 3 kali di pintu kamarnya. Tapi bukan ketukan pintu yang ia dapatkan, melainkan berupa panggilan telepon dari ponsel Mr. Harrigan. Dan Mr. Harrigan mengirim pesan aneh berupa kode tulisan AACCCX. Karena tidak tahan dengan ini semua, Craig langsung mendatangi toko handphone di pusat kota. Craig meminta petugas untuk memindahkan semua data ke handphone yang baru ia beli. Sepulang dari toko handphone, Craig menyimpan handphone lamanya ke dalam kotak lalu menyimpannya ke dalam lemari. Seiring berjalannya waktu, semua berjalan normal dan Craig melanjutkan kuliahnya di Boston. Dan ia berpamitan dengan ayahnya untuk melanjutkan kuliahnya itu. Setibanya di Boston, Craig menjalani hidup mandiri. Ia bertekad untuk membalas kebaikan yang sudah diberikan ayah dan Mr. Harrigan dengan belajar sungguh-sungguh. Sampai suatu ketika Craig mendapat kabar buruk dari ayahnya, di mana Miss Hart tewas di sebuah kecelakaan mobil bersama tunangannya.
Di saat itu, ada seorang pemabuk yang bernama Dean yang menabrak mobil Miss Hart dan tunangannya. Saat itu, Miss Hart tewas di tempat sedangkan tunangannya harus menjalani perawatan di rumah sakit karena luka yang serius. Dan mirisnya, Dean ini hanya mendapat rehabilitasi padahal ia sudah 4 kali menyebabkan kecelakaan saat ia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Jelas saja Craig sangat kehilangan Miss Hart dan ia menaruh dendam kepada Dean. Lalu Craig pulang ke rumahnya, lalu ia mengambil ponsel lamanya di lemari. Lalu Craig menceritakan peristiwa meninggalnya Miss Hart itu, lalu mengirim pesan suara kepada Mr. Harrigan. Setelah itu Craig selalu memantau berita dan ia menunggu berita kematian dari Dean. Dan benar saja beberapa hari kemudian Craig membaca berita kalau Dean ditemukan tewas di kamar rehabilitasinya. Lalu Craig segera mendatangi pusat rehabilitasi itu lalu menemui petugasnya. Dengan membayar $200 kepada petugas itu, Craig mendapat kronologis dari kematian Dean. Dan ternyata Dean ini ditemukan tewas di kamar mandi karena ia tersedak sabun batangan. Dan yang mengejutkan lagi, merek sabun mandi itu sama persis dengan sabun yang selalu digunakan Miss Hart. Tentu saja membaca berita itu Craig seperti tidak percaya. Ia sedikit menyesal telah menceritakan hal itu kepada Mr. Harrigan. Tak lama Mr. Harrigan mengirim pesan kembali, sebuah pesan yaitu CCCST. Di sini Craig menyimpulkan bahwa huruf C adalah singkatan dari namanya Craig, sedangkan ST adalah sebuah pengingat yang berarti stop. Lalu Craig mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat dengan tenang kepada Mr. Harrigan. Kemudian Craig berlari mendekati sebuah sungai. Lalu Craig membuang handphone lamanya itu ke sungai. Dan film pun tamat. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.